Ustadz, apakah setiap muslim wajib mendakwahi? Bagaimana dengan seseorang yang dulu pernah berbuat dosa dan ia bertobat, dan di dalam tobatnya ia menuntut ilmu, dan ketika ilmu itu disampaikan ia dihujat oleh orang, sok begini sok begitu, padahal dulu begini dan dia begitu. Jadi dia merasa takut dan memberikan ilmu. Jadi dia merasa takut untuk memberikan ilmu walau satu ayat. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Kalau bicara dakwah, apa sih hukum dakwah? Hukum dakwah itu semua bersepakat, semua ulama sepakat bahwa dakwah ini adalah sebuah kewajiban. Tapi jenis kewajibannya itu yang diperselisihkan. Sebagian berpendapat fardu ain. Kewajiban buat setiap orang. Mau tidak mau dia harus berdakwah. Pendapat kedua mengatakan fardu kifayah. Kewajiban bersama. Kalau sudah ada yang menyampaikan, ya ana udah nggak bertugas lagi, nggak dosa gitu. Kalau nggak nyampaikan. Karena fulan udah nyampaikan gitu. Jadi tetap kewajiban. Tapi kewajibannya tadi bisa jadi fardu ain, bisa jadi fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menyampaikan, selesai. Baik. Kemudian berkaitan dengan keluarga. Setiap orang punya kewajiban. Dia bakal ditanya sama Allah gitu tentang keluarga dia. Maka mau tidak mau dia harus mendakwain mereka. Hanya saja nggak boleh berdakwah kecuali dengan ilmu. Ingat, nggak boleh berdakwah kecuali dengan ilmu. Loh, anak punya ilmu satu. Ya udah yang satu itu sampaikan. Berarti punya ilmu dia. Balighu anni walau ayah. Kata Nabi SAW, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Jadi yang kau cuma nyampaikan aja. Bukan membahas, bukan mengkaji, enggak. Ana bukan ustaz. Tapi ana cuma menyampaikan. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, falyuballighi syahid minkumul ghaib. Yang hadir nyampaikan kepada yang absen. Sampaikan aja. Sesuai yang Nabi sampaikan, itu yang kita sampaikan. Gimana menghadapi hujatan dari teman-teman yang mungkin merasa, ini fulan kok tahu-tahu berdakwah gitu loh. Ya, kalau berdakwah jadi ustadz, dia harus belajar sungguh-sungguh. Tapi kalau sekedar menyampaikan, enggak. Wallahi ana bukan ustadz, tapi ana dengar tadi kajian. Ustadznya nyampaikan tentang firman Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ana cuma nyampaikan itu. Ya sudah, cuma nyampaikan, enggak apa-apa. Kalau bicara dihujat, maka jadikan hujatan manusia, kritikan orang, tudingan dan tuduhan mereka sebagai motivasi agar engkau jadi lebih baik. Bukan engkau berhenti berdakwah, berhenti menyampaikan, tapi terus belajar lagi, terus belajar lagi. Jadikan sebagai alat koreksi niat antum. Antum niatnya antum apa? Kalau niatnya lillahi ta'ala dan jalan yang ditempuh juga benar, nggak ada urusan sama hujatan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sejak kecil, remaja, muda, dewasa, terekam perilakunya oleh penduduk Mekah. Sampai-sampai mereka memberikan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Ketika beliau berdakwah, beliau dihujat sama manusia, dicela sama mereka. Nabi-nabi sebelumnya juga sama. Nabi Saleh, laqad kunta fina qabla hadha marjuan qabla hadha. Engkau sebelumnya kita harapkan gitu loh. Kok jadi kayak gini sekarang gitu. Jadi ana rasa nggak ada masalah untuk menyampaikan, tapi tadi kalau antum mau jadi ustadz ya harus belajar. Belajar lebih dalam lagi karena nanti bakal ditanyain hukum ini dan itu. Tapi kalau sekedar menyampaikan nggak ada masalah. Alhamdulillah sekarang ada sarana untuk menyampaikan. Kadang kala bukan dari ana ilmunya. Ana dapat share hadis lalu ana sampaikan. Kadang kala hadis itu ana baca. Yang awalnya sama orang itu dikirim tulisan. Karena bayangan ana kalau pakai audio visual mungkin lebih mengena dakwahnya, lalu dibacakan. Jadi dia bukan
Ngarang ya, artinya jangan pernah menyampaikan sesuatu yang kau nggak tahu. Kalau engkau tahu, sampaikan. Ketika kau ditanya tentang satu hukum, karena biasanya orang kalau sudah mulai jenggotan, oh kayaknya ustadz nih, ditanya. Dan engkau tidak tahu jawabannya, maka katakan la adri, aku nggak tahu. Tanyakan kepada orang lain, aku juga nggak tahu. Anak bukan ustadz, anak cuma menyampaikan. Hadza wallahu alam bissawab. Nah,